Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Irham. Saya dari kelas 3 PGSDA 1. NIM saya 19133000458. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Untuk memulai videonya, yang rebahan bisa simetriskan tubuh, dan selamat menonton. Seperti yang kita ketahui, air adalah elemen penting bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, siklusnya juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi, saya akan jelaskan tentang bagaimana siklus air di bumi ini. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana siklus air terjadi di bumi ini. Ya, jadi siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, kembali lagi ke atmosfer dengan proses sirkulasi air. Siklus air maksud saya. Jadi saya akan menjelaskan siklus air secara mendetail. Yang evaporasi atau penguapan air adalah proses penguapan air sungai, danau, dan laut karena adanya sinar matahari. Jadi air laut, sungai, dan danau itu mengalami penguapan. Jadi penguapan tersebut dinamakan evaporasi. Selanjutnya yaitu transpirasi, penguapan tumbuhan. Jadi tidak hanya laut, sungai, ataupun danau, tumbuhan juga mengalami penguapan. Jadi penguapan-penguapan tersebut akan membentuk awan. Awan-awan tersebut akan berjatuhan karena adanya angin. Angin yang terjadi saat kita ketahui yaitu badai. Badai ataupun saat mendung ataupun hujan. Awan-awan tersebut semakin tinggi, maka suhunya semakin rendah, maka terjadilah proses yang kita sering kita lihat yaitu adalah hujan. Jadi proses tersebut namanya adalah kondensasi atau pengambunan. Jadi di proses kondensasi terdapat titik-titik air yang akan menjadi hujan. Nah, titik-titik air tersebut namanya adalah presipitasi. Jadi awal mula air turun ke bumi ini yaitu adalah proses presipitasi ataupun hujan yang kita ketahui. Nah, air-air tersebut akan menggenangi wilayah-wilayah sungai ataupun laut ataupun danau ataupun genang-genangan yang terdapat pada tanah. Ya, terdapat pada tanah. Jadi proses siklus air tersebut terus-menerus terjadi pada bumi ini. Nah, kan tadi saya menjelaskan bagaimana proses jatuhnya titik-titik air dalam ke bumi maksudnya. Ya, proses tersebut adalah hujan atau presipitasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses penyerapan atau infiltrasi. Tadi saya menjelaskan air-air yang jatuh tersebut akan kembali lagi ke sungai ataupun laut ataupun danau. Jadi proses tersebut dinamakan infiltrasi atau penyerapan. Jadi siklus air yang kita ketahui secara terus-menerus sampai tidak pernah kita ketahui akan berhentinya. Tapi kita ketahui
daerah-daerah yang suhunya sangat rendah, misalnya yaitu Eropa, itu prosesnya sama, tapi untuk titik air tersebut menjadi salju. Jadi proses terjadinya salju dan proses terjadinya hujan itu hampir sama, karena ada proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi juga. Selanjutnya yaitu adalah dampaknya bagi makhluk hidup. Jadi siklus air sangat membantu dalam kehidupan di bumi ini. Yang paling penting yaitu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup perlu air karena air adalah elemen penting bagi kehidupan di bumi ini tentunya. Jadi contohnya yaitu adalah tumbuhan. Tumbuhan perlu air untuk akarnya, dan juga hewan perlu air untuk minum, dan kita manusia juga perlu air untuk minum ataupun untuk kegiatan kita sehari-hari seperti mencuci, masak, dan lain-lain. Tidak kita sadari, kita manusia juga dapat mempengaruhi terhadap siklus air. Kegiatan kita yang mempengaruhi siklus air yaitu adalah penebangan hutan, tidak adanya penanaman pada area yang tandus, terus pembangunan yang berlebihan, dan juga pemanasan global yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Ya, pemanasan global sangat berpengaruh terhadap siklus air, karena di Antartika, di sebelah kutub utara, ya benar, kutub utara, terjadi pemanasan global, yaitu mencairnya es-es yang ada di sana. Itu sangat berpengaruh terhadap siklus air di bumi ini, karena itu bisa mengakibatkan kekurangan air terhadap area-area yang memang jarang terjadinya hujan, seperti padang Arab, terus di Australia, di Sabana itu, ya kabarnya ada pembakaran hutan di sana yang mengakibatkan ekosistem di sana semua rusak ataupun punah. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil yaitu adalah hargailah air, karena air adalah elemen yang sangat penting. Jadi air adalah elemen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Makhluk hidup sangat perlu air. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ini adalah hargailah air, jangan boros, jangan buang-buang air. Intinya kita tidak boleh semena-mena terhadap air, dan juga tak lupa alam yang memberikan kita semua hal ini. Kita patut untuk menjaga alam juga, menjaga alam, menjaga air untuk keberlangsungan kehidupan kita. Terima kasih telah menonton. Salam sejahtera untuk kalian semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.